pada hari ini. Jadi kami mohon maaf tidak bisa, kepala seksi kami tidak bisa hadir pada kegiatan pada pagi hari ini Pak. Ya, langsung aja ya kita mulai ya. Tadi sebenarnya sudah disinggung ada 3 satker gitu ya yang kemarin belum berkesempatan untuk mengikuti BIMTEK. Nah ini jangan khawatir ya Bapak Ibu, ini sebelum kita mulai ya, karena nanti di kedepannya kita akan masih mengadakan sebanyak 3 kali BIMTEK lagi. Jadi bagi 3 satker tadi yang belum kebagian gitu ya, bisa ikut ke BIMTEK yang tahap ketiga nanti ya. Untuk pelaksanaannya mungkin kita akan selenggarakan sekitar bulan Agustus atau September. Jadi mohon dipersiapkan aja. Dan bagi satker-satker yang mungkin sudah ikut BIMTEK di tahap 1 sama tahap 2 kemarin, kalau mau ikut lagi boleh, dipersilakan. Kalau misalnya memang masih belum puas gitu ya atas BIMTEK 2 tahap yang kemarin, silakan gitu ya kalau mau ikut lagi. Oke, berarti ini sedikit mengulang aja ya untuk teman-teman satker yang mungkin kemarin sudah ikut di BIMTEK tahap 1 sama tahap 2, yaitu mengenai proses bisnis di SIMAN versi 2. Apa sih bedanya SIMAN versi 2 sama SIMAN versi 1? Ya mungkin yang teman-teman satker sudah ketahui ya, di SIMAN 1 kan kita masih modelnya adalah desktop base ya, yang artinya masih perlu install aplikasi ya. Setiap ada pembaruan kita selalu install ulang plugin-pluginnya secara berkala gitu ya apabila ada pembaruan. Nah nanti untuk SIMAN versi 2 ini nanti tidak perlu lagi karena semuanya sudah web based seperti Sakti gitu ya. Jadinya sudah update secara otomatis, jadi tidak digunakan. Nah, ini sedikit review ya mengenai posisi aset BMN seluruh Indonesia sampai dengan tahun 2022. Nah, ini sedikit intermezzo aja ya. Bapak Ibu bisa lihat di layar gitu ya, posisi tanah kita ada berapa T gitu ya. Berikut juga dengan BMN lainnya. Nah, di sebelah kanan itu juga ada namanya siklus BMN gitu ya. Yang diawali dari 1 ya, perencanaan sampai dengan penghapusan. Nah ini semuanya pasti sudah dijalani oleh Bapak Ibu satker gitu ya, dari awal menyusun RKBMN, dapat pengadaan, kemudian ditata usahakan, dikelola, dimanfaatkan sampai dengan apabila sudah rusak berat akan dihapuskan. Gitu ya. Oke, boleh di next ini. Nah ini dia sedikit mengenai gambaran ya yang akan dilakukan modernisasi layanan pengelolaan BMN melalui implementasi SIMAN versi 2. Apa sih yang berubah gitu ya? Nah, seperti yang terlihat di layar di posisi sebelah kiri, kondisi saat ini adalah kondisi yang saat ini pada SIMAN versi 1. Yang barusan saya sebutkan masih berbasis desktop atau desktop base yang perlu menginstal aplikasi dan perlu dilakukan install secara berkala apabila ada update. Nah, nantinya di SIMAN versi 2 tidak perlu lagi. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya ketinggalan update ya. Jadi otomatis semua update akan dilakukan oleh server. Jadi Bapak Ibu tinggal gunakan, tinggal login aja dimanapun bisa akses SIMAN 2, nggak perlu install aplikasinya lagi. Nah, yang kedua, sumber data dan pemutahirannya dilakukan secara manual masih saat ini. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, untuk saat ini apabila ada update gitu ya, biasanya update kan nggak langsung ini ya, berdampak gitu ya di SIMAN. Misalnya Bapak Ibu ada update di Sakti gitu ya, ada penghapusan BMN dari Sakti. Nah itu biasanya paling lambat 1 kali 24 jam baru akan terhapus dari SIMAN. Itu yang seringnya terjadi, sering terjadi. Itu yang terjadi sampai dengan saat ini. Nah nantinya di SIMAN versi 2 semuanya akan lebih terotomatisasi. Yang artinya begitu ada update dari Sakti atau mungkin nanti akan terkoneksi ya antara SIMAN versi 2 sama Sakti juga, nanti akan kita jelaskan juga. Nah ini datanya juga akan lebih real time gitu ya. Apabila ada update, dia otomatis di SIMAN 2 nya juga langsung ikut terupdate juga. Nah yang ketiga, beberapa fitur masih terbatas di SIMAN versi 1. Nah nantinya di SIMAN versi 2 ada beberapa modul tambahan yang belum ada di SIMAN versi 1. Nah nanti akan kita jelaskan ya apa aja modul tambahannya. Nah selanjutnya, kondisi saat ini Probis yang kompleks belum sepenuhnya terdigitalisasi dan terintegrasi. Nah ini maksudnya, misalnya Bapak Ibu ada yang mengajukan usulan PSK atau penjualan gitu ya. Nah saat ini kan Bapak Ibu ini ya bikin surat permohonan masih manual, nanti usulannya disampaikan secara manual juga ke KPKNL atau ke eselon 1. Nah nantinya di SIMAN versi 2 semua surat-surat permohonan berikut dengan dokumen pendukungnya semuanya akan diupload di SIMAN versi 2. Jadi seluruh proses bisnisnya akan ada di SIMAN versi 2. Usulannya di SIMAN versi 2 nanti dicek sama
entah KPKN atau SKON 1 juga di SIMAN versi 2, sampai dengan nanti produknya berupa persetujuan atau PSP-nya juga nanti akan otomatis ada di SIMAN versi 2. Nah, ini juga yang termasuk salah satu update yang paling baik gitu ya menurut kami. Karena seperti yang diketahui gitu ya, untuk di SIMAN versi 1 kemarin kan apabila misalnya KMK PSP sudah terbit atau persetujuan penjualan sudah terbit, ini kan Bapak Ibu masih perlu input manual gitu ya di Wasda. Ya, bener ya? Gitu ya, betul ya. Nah, jadinya kadang suka lewat gitu ya. Kadang suka ada beberapa satker itu yang dia lupa untuk update atau lupa untuk menginput KMK PSP-nya di Wasda. Artinya akan berdampak pada dia lupa kalau BMN-nya ternyata sudah PSP. Yang artinya nanti akan menghambat pada proses pengelolaan selanjutnya. Entah nggak bisa disewa atau nanti berhalangan saat diusul penghapusan dan juga semacamnya. Nah, hal ini nanti saat di SIMAN 2 akan diminimalisir gitu ya. Karena semuanya apabila KMK PSP sudah terbit, persetujuan penjualan sudah terbit, nanti akan otomatis terekam oleh BMN di SIMAN 2. Jadi nggak ada namanya lagi input secara manual. Gitu ya. Lanjut, aplikasi belum mencakup seluruh proses bisnis pengelolaan BUMN. Nah, saat ini sudah mencakup seluruh proses bisnis pengelolaan BUMN secara end-to-end. Jadi sekarang di SIMAN 2, seluruh proses pengelolaan BUMN itu sudah ada ya, dari sewa, penjualan, alih status, penghapusan, hibah segala macam sudah tersedia di SIMAN versi 2. Yang terakhir adalah modul yang ada belum mengikuti kebijakan terbaru. Ini masih 6 modul dan yang SIMAN versi 2 sudah ada 10 modul. Nah, ini nanti kita jelaskan saja. Nah, di sisi sebelah kanan, nah ini ada simplifikasi model proses bisnis ya yang tadi sudah tersampaikan. Yang kedua ada integrasi dan antar interkoneksi. Nah, ini juga menarik ya. Jadi SIMAN versi 2 nanti akan terinterkoneksi dengan Sakti juga. Maksudnya gimana? Misalnya gini, misalnya Bapak Ibu ada mengusulkan penghapusan gitu ya. Bapak Ibu kan usul penghapusan, bikin surat permohonan penghapusan dan bikin permohonan di SIMAN 2. Misalnya Bapak Ibu sudah mengirimkan permohonan di SIMAN 2, nanti otomatis akan men-trigger transaksi usul hapus di Sakti. Nah, gitu ya. Jadinya udah otomatis tuh, jadi udah nggak akan ada namanya lewat-lewat lagi. Nah, mungkin kalau sekarang yang dilakukan itu kan pasti masih ini ya, masih satu-satu ya, bikin surat permohonan, usul ke KPKNL. Lalu surat permohonannya kita input lagi kan di Sakti untuk transaksi usul hapus. Itu kan ada dua kegiatan berbeda. Nah, nanti di SIMAN versi 2 nanti sudah nggak perlu lagi input manual lagi di Sakti. Jadi otomatis ya, begitu Bapak Ibu usul penghapusan di SIMAN versi 2, otomatis akan men-trigger transaksi usul hapus di Sakti juga. Oke, untuk yang ketiga, adanya penambahan dan penyempurnaan fitur. Adanya ID Asset. Nah, ID Asset ini adalah semacam seperti KTP-nya BUMN. Jadi selama proses dari pengadaan sampai dengan penghapusan, ID Asset ini nggak akan berubah. Jadi misalnya Bapak Ibu ada reklasifikasi aset nih, misalnya yang awalnya bangunan kantor diubah menjadi bangunan gudang misalnya. Nah, ini ID-nya nggak akan berubah. Kenapa? Karena untuk melakukan penelusuran apabila ada perubahan, misalnya biar kita tahu nih, biar Bapak Ibu tahu historinya aset ini dulu apa aja sih, sudah pernah diapain aja sih asetnya. Nah, ini bisa dideteksi melalui ID aset itu juga, gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung disanggah aja ya, biar nggak lupa. Kalau misalnya dulu sesi sampai berakhir takutnya pertanyaannya lupa, nanti boleh disanggah aja ya. Nah, yang kedua adalah pembagian peran. Ada pengelolaan dan pelaporan. Atribut aset akan selalu terbawa ketika terjadi mutasi atau satker. Nah, ini tadi barusan mengenai ID aset ya. Ada penambahan SBSK untuk atau pengembangan lebih lanjut terhadap kondisi existing 4 submodul dalam modul pengelolaan, penambahan modul baru yang tadi sudah disebutkan, dan lain sebagainya. Semuanya juga sudah disebutkan sebelumnya. Boleh di next aja. Nah, ini adalah modul-modul baru ya, yang warna kuning, nomor 5, 8, 9, 10. Ini adalah modul-modul baru yang akan ada di SIMAN 2 nantinya. Untuk yang warna biru, nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, itu adalah modul-modul yang sudah ada di SIMAN 1 dan dilakukan penyempurnaan di versi 2-nya nanti.
Nah, Siman 2 ini merupakan re-engineering dari Siman versi 1 untuk mewujudkan pengelolaan BUMN yang lebih baik melalui simplifikasi, integrasi, dan digitalisasi proses. Nah, ini bisa terlihat ya, ada beberapa modul baru yang mungkin Bapak Ibu baru lihat gitu ya. Ada asuransi, SBSN, BUMN Idle, dan dashboard. Nah, dan dashboard ini cukup menarik juga modulnya karena ini akan menyajikan posisi BUMN Bapak Ibu di satker gitu ya. Misalnya posisi tanah sudah ada berapa tanah, berapa anduk, berapa bidang, dan juga nilainya berapa. Nah, ini pasti akan sangat berguna bila Bapak Ibu diminta untuk menyajikan data BUMN oleh pimpinan gitu ya. Jadi nggak perlu lagi namanya narik data manual. Biasanya atau yang biasanya kita lakukan juga, biasanya kan kalau kita diminta data oleh pimpinan, ditanya kita punya tanah berapa sih, punya bangunan berapa sih, kendaraan berapa sih. Nah, itu kan perlu kita ekstrak dulu ya secara manual master asetnya gitu ya, dicetak, di ekstrak atau mungkin kita tampilkan secara neraca atau grafik atau chart gitu ya. Nah, nanti di dashboard itu sudah tersaji. Jadi Bapak Ibu tinggal tunjukkan aja dashboardnya ke para pimpinan atau boleh di print juga. Nah, itu sudah tersaji di dalam dashboard itu juga. Nah, untuk outcome-nya atau impact yang akan dihasilkan atas simplifikasi ini, yang pertama adalah simplifikasi, integrasi, dan digitalisasi layanan pengelolaan BUMN dalam satu ekosistem aplikasi. Kemudian data BUMN yang lengkap, akurat, dan akuntabel. Yang ketiga, pengelolaan BUMN yang efektif, efisien, dan produktif. Dan yang keempat, adanya peningkatan kualitas layanan pengelolaan BUMN, peningkatan transparansi dengan tracking layanan, dan juga 6, peningkatan kepuasan pengguna layanan. Nah, ini mungkin yang belum kita mention juga. Nanti misalnya terkait pengelolaan ya, terkait usaha pengelolaan, misalnya Bapak Ibu ada usaha PSP, usaha penjualan. Nah, itu semuanya apabila Bapak Ibu sudah melakukan pengusulan, sudah mengirimkan usulan gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa langsung monitoring aja di Siman versi 2-nya. Nah, untuk kalau ini kan semakin mempermudah gitu, jadi Bapak Ibu tahu posisi tiket pengelolaan Bapak Ibu sudah sampai mana. Apakah sudah kita tindak lanjut atau belum? Nah, misalnya terlalu lama nih belum tindak lanjut, nah Bapak Ibu bisa hubungi kita supaya kita tindak lanjut. Khawatirnya biasanya kalau misalnya seperti itu berarti tiketnya yang masuk ke kami itu memang lagi banyak, kayak gitu ya. Bukan nggak diproses sama kita, gitu ya. Oke, boleh lanjut. Ya. Nah, ini interkoneksi modul master aset dan inventarisasi. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu Bapak Ibu. Setelah di BPS itu udah pakai Siman 2 belum ya untuk inventarisasi? Belum ya? Oh, belum ya. Oke. Jadi nantinya pas Bapak Ibu melakukan inventarisasi di Siman 2, ini juga akan langsung terinterkoneksi dengan modul master aset. Maksudnya gimana? Di master aset itu kan sudah ada kondisi BUMN per masing-masing ya, misalnya bangunan kantor NUP 1 atau printer NUP 1 kondisinya baik, atau berat, itu kan sudah tersaji di modul master aset. Nah, salah satu kegiatan inventarisasi itu kan kita melakukan updating ya mengenai kondisinya dan juga apakah masih digunakan atau tidak gitu. Nah, misal saat pelaksanaan inventarisasi ternyata diketahui BUMN-nya sudah rusak berat yang awalnya masih terdata baik gitu ya. Nah, apabila sudah dilakukan inventarisasi ternyata sudah rusak berat, nah begitu setelah selesai pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan, nanti BUMN yang sudah berubah kondisi otomatis juga akan men-trigger ke Sakti untuk dilakukan usul perubahan kondisi. Nah, ini kan mungkin Bapak Ibu sudah ketahui ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau perubahan kondisi itu kan di Sakti gitu ya. Misalnya ada kendaraan yang mau dijual, itu kan pasti harus dirubah dulu ke rusak berat. Nah, itu kan semuanya dilakukan di Sakti. Nah, ini juga bisa diakomodir langsung dari inventarisasi. Sudah terinterkoneksi dari Siman 2 di modul inventarisasi. Jadi nanti sudah otomatis lebih terkontrol lah, lebih tertrack gitu ya. Jadinya sudah nggak terlewat lagi mana-mana BUMN yang benar-benar sudah berubah kondisinya. Jadi nanti dia akan men-trigger ke Sakti untuk dilakukan perubahan kondisi. Gitu ya. Oke, boleh lanjut lagi. Oke, sebelumnya mungkin ada pertanyaan, boleh? Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan aja. Iya, Bapak Ibu teman-teman silakan kalau ada yang bertanya langsung boleh. Silakan buka tangan. Iya, terima kasih Pak Moderator. Mohon maaf sudah sambil diam. Iya, terkait dengan inventarisasi ini Mas Aris, kan inventarisasi itu jalannya 5 tahun sekali.
itu tahun 2021. Kemudian itu kan kalau dia interkoneksi ya, memang di Sakti kan kita up to date, maksudnya kita merubah kondisinya kan lewat Sakti. Kalau di Siman ini kan untuk inventarisasi kan 5 tahun sekali. Apakah kalau di 5 tahun sekali ini kan baru 1 kali update nih untuk 5 tahun sekali barang-barangnya, apakah pada saat kita mengubah kondisi di Sakti dia otomatis berubah di Siman versi 2, ataukah kita harus melakukan inventarisasi setiap hari di Siman versi 2 ini, karena kan inventarisasi kan 5 tahun sekali gitu Mas. Mungkin itu, terima kasih. Ya. Jawabannya iya, karena seluruh proses transaksi yang dilakukan di Sakti akan langsung berubah juga di Siman. Jadi nggak harus menunggu inventarisasi gitu ya. Nah ini maksud interkoneksi ini adalah misalnya saat pelaksanaan inventarisasi rutin yang 5 tahun sekali itu, jadi Bapak Ibu nggak perlu namanya perubahan kondisi lagi secara manual gitu ya. Kan biasanya misalnya kita inventarisasi 5 BMP nih, ada 5 printer. Ternyata dari 5 printer itu 3 rusak, ternyata sudah rusak berat. Nah kan berarti kita harus merubah sekarang ya, ini untuk kondisi sekarang. Kita harus mengubah 3 printer lagi secara manual di Sakti untuk kita rubah gitu ya kondisinya. Nantinya di Siman 2 nggak perlu lagi. Misalnya 3 printer tadi sudah rusak berat, nah otomatis nanti di Sakti sudah akan langsung usul kondisi perubahan kondisi secara rusak berat. Yang artinya di akun ya, di usernya operator itu sudah melakukan transaksi perubahan kondisi. Artinya nanti tinggal disetujui aja sama validator sama approval. Gitu ya. Perbedaannya itu ya. Nah, itu saat pelaksanaan inventarisasi. Nah, kalau misalnya di luar inventarisasi, ya bisa. Misalnya Bapak Ibu mau usul penjualan nih, yang mau nggak mau kan harus dirubah dulu kondisinya rusak berat. Nah, itu apabila sudah dilakukan perubahan kondisi rusak berat di Sakti, sudah approve dari validator dan approval, otomatis 1 kali 24 jam pasti di Siman juga akan berubah tanpa menunggu untuk pelaksanaan inventarisasi 5 tahunan itu ya. Gitu ya, Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh, persilakan. Sebelum kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya interkoneksi modul perencanaan. Nah, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu ya sama Bapak Ibu sekalian ya, tentang perencanaan, tentang RKBMN gitu ya. Nah, di modul perencanaan ada namanya hasil penelaahan dari pengadaan dan pemeliharaan. Nah, ini juga akan terinterkoneksi pada modul penganggaran di Sakti. Yang artinya, misalnya dari hasil penelaahan pengadaan dan pemeliharaan itu kan pasti ada yang disetujui, ada yang enggak gitu ya. Misalnya disetujui nih, ada 5 yang disetujui untuk pemeliharaan pengadaan misalnya. Nah nanti hasil dari penelaahan itu akan menjadi referensi di modul penganggaran di Sakti untuk penyusunan RKA-nya juga. Nah jadi pas saat penyusunan RKA nanti sudah ada nih referensi yang muncul, sudah ada nih referensi BUMN-BUMN yang disetujui hasil pemeliharaannya, hasil pengadaannya sudah ada. Jadinya nanti pas saat penyusunan RKA itu tidak akan terlewat tuh apa-apa yang sudah diusul pemeliharaan dan pengadaan. Karena saya juga pernah dapat laporan nih dari Satker lah, anggaplah Satker. Mereka sudah disetujui hasil penelaahan pemeliharaan sama pengadaan sudah disetujui. Tapi kok nggak tersedia di DIPA anggarannya? Ternyata nggak diusulkan saat di RKA. Nah itu ada miss berarti, ada miss antara operator BUMN dengan keuangannya. Dari operator BUMN sudah disetujui, sudah mengusulkan pemeliharaan sama pengadaannya sekian BUMN gitu ya. Nah tapi di keuangan ya tidak diajukan untuk penyediaan DIPA-nya. Nah ini suka ada miss. Nah makanya di Siman versi 2 nanti ini akan diminimalisir gitu ya. Jadi saat nanti penyusunan RKA sudah ada referensi-referensi nih yang disampaikan dari Siman versi 2. Ini loh BUMN-BUMN yang sudah disetujui hasil penelaahannya, supaya bisa diusulkan di RKA-nya nanti. Nah gitu ya. Ini salah satu manfaat atau penggunaan dari interkoneksi modul perencanaan dalam Siman versi 2. Nah, di data sebelah kanan bisa terlihat ya, data RKBM hasil penelaahan digunakan sebagai referensi dalam penyusunan RKA. Dan sistem dapat memvalidasi kesesuaian data pengajuan RKA di Sakti dengan data hasil penelaahan. Nah, ini bisa Bapak Ibu filter lagi nih. Misalnya sudah ada referensi yang diberikan,
dan mau mengajukan RKA. Nah, bisa difilter lagi kira-kira benar nggak ini yang diajukan, benar nggak ini yang disetujui di RKBMN yang kemarin, supaya pengajuan RKA-nya bisa lebih akurat gitu ya, nggak salah-salah gitu ya. Dan yang terakhir, sistem dapat mengirimkan data RKA, pagu atau alokasi anggaran terkait BMN ke Siman versi 2. Nah, berarti juga nanti dari modul sakti dari penganggaran, hasil dari usulan RKA-nya juga bisa disampaikan di Siman versi 2 nanti juga. Boleh di next. Nah, selanjutnya interkoneksi modul pengelolaan. Nah, ini sebenarnya sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi interkoneksi yang terjadi nanti di Siman versi 2 di modul pengelolaan secara khusus, misalnya Bapak Ibu ada mengusulkan untuk melakukan alih status penggunaan. Nah, apabila Bapak Ibu sudah usul alih status penggunaan gitu ya, nah nanti akan men-trigger untuk dilakukan transfer keluar apabila sudah ada surat keputusan penghapusannya gitu ya. Nah, sama juga dengan yang lainnya juga, pemindahan tangan, pemusnahan, penghapusannya ini juga sama. Misalnya yang sudah usul pemusnahan penjualan gitu ya, pasti nanti akan men-trigger usul untuk hapus di saktinya. Nah, apabila sudah keluar SK-nya dari eselon 1 misalnya, sudah keluar nih SK penghapusan BMN sekian gitu ya. Nah, ini juga akan men-trigger juga akan men-trigger transaksi penghapusan di sakti. Nah, jadi Bapak Ibu juga nggak perlu takut-takut lewat karena pasti sudah otomatis ter-trigger di sakti. Tinggal nanti validator sama approvalnya untuk melakukan cross check apa sudah benar gitu ya, sudah cocok sesuai dengan data BMN yang diusulkan. Nah, tindak lanjut penerbitan surat keputusan penghapusan atau BMN 2 akan men-trigger transaksi transfer keluar di sakti. Ini yang nomor 1 ya, yang alih status. Dan permohonan pemindahantanganan atau penghapusan di Siman versi 2 akan men-trigger transaksi usul hapus. Dan tindak lanjut penerbitan surat keputusan penghapusan di Siman 2 akan men-trigger transaksi penghapusan di sakti. Itu penjelasannya tadi. Oke, lanjut boleh. Interkoneksi modul BMN idle. Nah, ini sebenarnya role-nya ada di kita ya, di pengelola barang di kantor pusat kita di DJKM. Nah, interkoneksi dilakukan dengan migrasi data BMN idle pada aplikasi Sakti dan selanjutnya pengiriman data ke Siman versi 2 untuk tertampil di modul master asset dan modul BMN idle. Nah, nanti kan di Siman 2 kan itu ada namanya BMN idle ya. Ada modul BMN idle, nanti Bapak Ibu bisa cek aja sendiri. Nah, ini sebenarnya untuk memonitoring gitu ya, posisi BMN idle yang kita miliki, khususnya di role-nya kami di pengelola barang gitu ya. Nanti kan kita bisa lebih aware, karena nanti posisi BMN idle itu kan semuanya sudah berada di kewenangannya pengelola barang. Jadi kita akan lebih bisa lebih termonitor lah posisi BMN idle, dan juga bisa lebih, misalnya ada yang membutuhkan gitu ya, misalkan kadang satker itu ada yang membutuhkan gitu ya, mereka kan suka minta ini juga, minta informasi mengenai BMN idle kepada kita untuk mereka gunakan sebagai kantor atau mungkin rumah dinas. Nah, itu harapannya akan lebih termonitor dan juga lebih akurat gitu dalam penyampaian BMN idle kepada satker yang membutuhkan. Oke. Lanjut lagi. Ini interkoneksi Siman 2 dengan beberapa aplikasi ya. Yang pertama di sebelah kiri adalah aplikasi internalnya kita di Kementerian Keuangan, ada lelang, sakti, SIP, SLDK, Monsela dan sebagainya. Nah, mungkin yang selama ini kita bicara yang paling sering kita lakukan aja ya di tingkat satker adalah lelang gitu ya. Karena kan pasti biasanya yang selama ini dilakukan adalah apabila sudah terbit persetujuan penjualan, nah itu kan satker biasanya input lagi manual ya ke website lelang gitu ya, lelang.go.id gitu ya. Input lagi soal permohonannya, input lagi BMN-nya apa, nilainya berapa, dan segala macamnya. Nah, ini harapannya ke depannya nanti Bapak Ibu juga sudah harapannya sudah nggak perlu lagi tuh input secara manual lagi di lelang. Jadi misalnya sudah melakukan usul persetujuan penjualan di Siman versi 2 dan sudah terbit surat persetujuannya. Nah, ini harapannya nanti akan juga men-trigger di aplikasi lelang juga. Jadi nantinya sudah begitu sudah terbit persetujuan penjualan, otomatis nih langsung di lelangnya sudah diusul untuk pengajuan lelangnya. Nah, ini harapannya seperti itu ya, ini jangka panjangnya seperti itu ya. Karena untuk sekarang kan masih manual ya. Jadi ini dilaksanakan dalam rangka untuk meminimalisir adanya kesalahan data, kesalahan penginputan data ya, karena
pastikan ada data yang diinput secara berulang gitu. Misalnya kita input berkali-kali lah di Siman 2 dan juga di lelang. Nah, itu untuk meminimalisir hal tersebut. Nah, di sebelah kanan ada yang namanya interkoneksi dengan external cabin queue. Nah, dengan KL, aliran data seluruh BMN masing-masing KL tersebut untuk kebutuhan internal KL. Contohnya pengembangan aplikasi internal KL. Kalau di BPS sudah pakai sistem persuratan DS belum? Sudah ya? Sudah DS ya? Nah, ini harapannya bukan nggak mungkin lagi nanti Siman 2 juga bisa terinterkoneksi dengan sistem persuratan di KL. Jadi bisa Bapak Ibu bikin surat gitu ya, bikin surat permohonan di sistem persuratannya masing-masing. Nanti juga otomatis juga bisa men-trigger di Siman 2. Nah, ini juga bukan mungkin akan ke arah sana juga ya. Karena nanti akan adanya harapan ke depannya adalah untuk namanya interkoneksi satu data. Nah, selanjutnya dengan BPN, aliran data seluruh BMN berupa tanah dalam rangka kebijakan satu peta untuk tata kelola pertanahan yang baik dan mencegah konflik penguasaan lahan. Nah, mungkin Bapak Ibu udah ketahui belum ya, ada yang namanya program IGT gitu ya. Jadi ada kerjasama Kementerian Keuangan atau kementerian lain juga sudah belum ya, dengan kantor pertanahan. Jadi kita mengupdate gitu ya, kita mengupdate data-data tanah kita, data-data tanah BMN dengan GPS. Jadi nanti data GPS yang kita update di Siman nanti juga akan terinterkoneksi dengan datanya BMN, datanya BPN. Jadi otomatis itu untuk meminimalisir gitu ya adanya komplain dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Gitu ya, itu arahnya ke arah sana. Nah, untuk selanjutnya dengan BSSN, aliran data seluruh BMN berupa peralatan dan infrastruktur TIK dalam rangka kebijakan satu peta Indonesia (NBI) untuk tata kelola data pemerintah yang akrab. Boleh? Nah, ini perubahan Siman. Mungkin per modulnya ya, nanti akan disampaikan. Oh, sebelumnya mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu sebelum kita beralih ke per modulnya masing-masing mengenai perubahan apa sih yang bedanya dari Siman versi 1 dan dengan Siman versi 2 untuk per masing-masing modulnya. Boleh? Ada yang ingin bertanya, boleh dipersilakan. Kalau belum kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut dulu ya. Boleh, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Mas Taufik, dipersilakan Mas. Baik Bapak Ibu, melanjutkan daripada materi yang disampaikan Mas Aris terkait dengan perubahan pada aplikasi Siman yang baru ini. Sebelumnya pada aplikasi Siman yang saat ini kita gunakan itu sumber datanya itu berasal dari Simak dan Sakti, di mana update awalnya itu dilakukan oleh operator Simak secara manual ya. Nah, selanjutnya itu data ID aset atau register aset belum berfungsi optimal. Hal ini disebabkan data historis aset tidak dapat dilihat dari pengadaan sampai penghapusannya. Sebelumnya itu sudah dijelaskan sama Mas Ari juga. Nah, pada aplikasi Siman 2 yang ini data ID aset itu akan selalu terbawa dari proses pengadaan sampai proses penghapusan. Di sini Bapak Ibu bisa mengontrol tiket-tiket apa aja yang statusnya itu sudah Bapak Ibu kerjakan. Selanjutnya untuk interkoneksinya itu sudah real time dan dia incremental dengan aplikasi Sakti. Selanjutnya, pembagian peran yang jelas antara aplikasi pengelolaan dan pelaporan serta atribut aset akan selalu terbawa ketika terjadi mutasi dari satu sakir ke sakir yang lain. Ini biasa terjadi ketika ada sakir yang merger. Nah, selanjutnya untuk inventarisasi, sebelumnya itu pada aplikasi yang saat ini Bapak Ibu gunakan Siman yang 1 ya, proses inventarisasi itu sudah didukung dengan aplikasi mobile untuk memudahkan pengguna dalam melakukan kegiatan sensus dengan memanfaatkan kode QR code. Nah, kemudian juga hasil inventarisasi dapat terkoneksi dengan Sakti sehingga keanggaran data dapat terjaga. Namun hal ini hanya ada pada satuan kerja yang sudah bermigrasi dari Simak ke Sakti. Nah, pada aplikasi Siman 2 ini terinterkoneksi dengan Sakti untuk update data. Selanjutnya, proses pelaksanaan sensus BMN oleh unit akuntansi BMN mulai dari tingkat sakir sampai dengan tingkat pengguna barang dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk modul perencanaan
Sebelumnya itu pada aplikasi yang Siman 1 ini hanya digunakan untuk barang berupa tanah dan atau bangunan gedung lembaga permanen, rumah negara, dan AADP ini alat angkut darat bermotor. Nah, selanjutnya juga dia terintegrasi dengan menu analisis DCA dan SLK. Kemudian simplifikasi proses bisnisnya dilakukan digitalisasi untuk dokumennya. Nah, pada aplikasi Siman 2 ini perencanaannya itu ditambahkan SBSK untuk tanah dan atau bangunan tempat persidangan, rumah tahanan, co-working space, AADB profesional, dan gedung pendidikan. Kemudian tetap terinterkoneksi dengan modul RKKR serta simplifikasi proses bisnisnya dengan penerapan digital yang signatur. Selanjutnya untuk modul pengelolaan pada aplikasi Siman 1, submodul yang digunakan adalah PSP untuk 12 KR dan penjualan serta penghapusan di Kemenkeu. Kemudian implementasi submodul belum pada seluruh pengguna barang serta belum pada semua tingkatan, dan proses digitalisasi dokumen itu belum maksimal dan belum ada digital signature. Nah, pada aplikasi Siman 2 ini pengembangan atas 4 submodul yaitu sudah ada pengembangan ya atas 4 submodul yaitu modul penggunaan, pemanfaatan, pemetaan, dan penghapusan. Kemudian memiliki tujuan yaitu digitalisasi proses bisnis yang akan diimplementasikan pada seluruh tingkatan pengguna dan pengelola barang, serta optimalisasi dokumen digital dan penerapan digital signature. Selanjutnya untuk modul WASDAQ. Untuk modul WASDAQ ini pada aplikasi yang lama itu melaksanakan fungsi itu seharusnya dilakukan pengolahan pengolahan karena saat ini modul pengolahan belum diimplementasikan. Sedangkan pada aplikasi Siman 2 ini memusatkan pengawasan dan pengendalian dokumen pada satu fitur, kemudian memantau realisasi penyetoran PNBP atas pengelolaan BMN, serta menjadi alat bantu pelaksanaan WASDAQ untuk perekaman kegiatan WASDAQ tersebut. Selanjutnya untuk modul portofolio pada aplikasi Siman yang pertama, aplikasi portofolio ini dia existing dan merupakan standalone basis website yang belum tergabung dalam satu ekosistem Siman. Nah, pada aplikasi Siman 2 ini portofolio itu menjadi implementasi WASDAQ terhadap aset BMN dengan melakukan evaluasi kinerja BMN minimal 1 kali dalam 5 tahun. Kemudian menjadi alat bantu analisis data terhadap pelaksanaan evaluasi kinerja BMN secara otomatis, melakukan monitoring hasil evaluasi dalam rangka memperbaiki struktur portofolio aset negara, serta menghasilkan data paling mutakhir sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian modul baru apa saja yang ada pada aplikasi Siman? Di aplikasi Siman ini ada 4 modul yang baru, yaitu asuransi, BMN ID, SBSN, sama dashboard. Nah, seperti yang dijelaskan sama Mas Aris tadi terkait dengan asuransi ini, untuk mengotomasi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan asuransi BMN, antara lain pemilihan BMN yang memenuhi kriteria untuk dapat diasuransikan dan pengajuan usulan penetapan PSP, penetapan dan permohonan dilakukan secara paperless tanpa digital signature. Selanjutnya mendukung kebutuhan informasi. Asuransi ini juga mendukung kebutuhan informasi bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, terkait BMN IDER, BMN IDER ini dapat memonitoring proses penetapan BMN IDER mulai dari tahap sumber informasi sampai dengan serah terima. Kemudian mengotomasi penatausan BMN X IDER serta menjadi penyedia data pemenuhan kebutuhan aset KL melalui interkoneksi dengan modul RKBMN, modul PSP, dan modul pengelolaan BMN. Kemudian ada modul baru yaitu SBSN. SBSN ini sudah berharga syariah negara ya, salah satu bentuk pembiayaan dari APBN juga. Itu tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan atas pengolahan data terkait penggunaan BMN sebagai aset SBSN dalam rangka penyelenggaraan SBSN. Kemudian menyediakan data paling mutakhir BMN yang sedang digunakan sebagai aset SBSN, baik kondisi waktu jatuh tempo serta rollover dalam
saling terintegrasi sehingga tidak terjadi double catat antara aset yang di underline atas penerbitan SBSN. Kemudian mengintegrasikan data monitoring SBSN BUMN pada SIMAN secara real time. Dan yang terakhir adalah dashboard. Modul dashboard ini diharapkan dapat menyajikan summary informasi mengenai BUMN yang ada di lingkungan pengelola barang serta pengguna barang terhadap proses bisnis pengolahan yang telah dikerjakan. Sekian dari kami, Bapak Ibu. Apabila ada yang dipertanyakan, silakan. Ya, Bapak Ibu, silakan ada yang mau bertanya, mungkin Bapak Ibu Kepala Satker ada yang mau ditanyakan, teman-teman operator. Mungkin teman-teman yang kemarin ke BMK mungkin ada yang masih bingung atau perlu ditanyakan. Ini momen yang tepat. Ya, mungkin kalau misalnya bingung terkait SIMAN 2, mau nanya tentang hal lain boleh juga. Oke, Misalnya silakan ada teman-teman. boleh yang lain selain SIMAN versi 2 juga silakan. Dipersilakan. Atau mungkin masalah-masalah atau kendala-kendala waktu versi 1 ini silakan. Ya, boleh Bu Vika. Silakan. Iya, terima kasih Mas. Saya mewakili Bapak Ibu di Satker juga. Kebetulan kemarin itu ada sedikit masalah ya tentang RKAKL ya. Kebetulan itu memang ada beberapa Satker yang sempat tanya ke saya, kenapa di 4 tahun depan yang di pagu indikatifnya sudah ada, di pagu indikatifnya sudah ada, itu di dalamnya tidak ada pemeliharaan halaman kantor. Jadi itu memang ada beberapa kabupaten yang tanya, padahal itu kami itu sudah usul di RKBMN tahun 2023 dan sempat kebetulan dari bagian perencanaan juga itu mereka tanya ke saya, apakah itu tidak diusulkan? Kenapa kita tidak ada anggaran pemeliharaan halaman kantor? Nah, saya bilang itu kami sudah usulkan di RKBMN dan saya menyampaikan usulan RKBMN tahun 2023 yang untuk pengadaan dan pemeliharaan. Nah, itu semua sudah disetujui oleh DJKN. Tapi kenapa di RKKL Pagu di 4 tahun 2025 itu tidak masuk? Itu yang pertama. Dan saya bilang kepada perencana, itu saya nggak tahu. Kalau kami dari bagian BUMN kami sudah mengusulkan ya untuk nanti masuk ke DIPA itu kami tidak tahu. Yang penting sudah kami usulkan dan saya yakin semua satker itu kami usulkan karena kan mereka kirim dulu ke wilayah yang verifikasi dulu, kalau kurang pasti kita kembalikan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Mas, kami kan di beberapa satker dalam tahun ini dari awal tahun sampai sekarang ini kan kami melakukan usulan-usulan penghapusan. Memang sudah berjalan, sudah diakomodir juga oleh KPKNL. Ada yang sudah selesai lelang juga, tapi ada beberapa yang sudah mengusulkan usulan penghapusan, tapi memang ada yang belum disetujui. Seperti memang sudah disetujui, tapi di dalam satu surat itu ada kan lampiran-lampiran barangnya. Ada beberapa barang yang sudah disetujui, ada yang di pending karena harga perolehan barang tersebut itu dia tidak wajar. Kayak di harga perolehan? Iya, harga perolehan tidak wajar untuk kendaraan. Jadi kasusnya ini di Serang bagian barat, Maluku Tengah. Oh, Maluku Tengah sudah, Serang bagian barat. Oh, sebentar. Kita mengikuti. Pancasila.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, terima kasih. Selanjutnya Mas, untuk di Serang bagian barat itu ada kendaraan yang harga perolehannya itu berupa motor itu harganya 11.000. Ada bahkan yang 0, ada pula yang minus. Nah, memang makanya waktu pengusulan penghapusan KKP-KNR itu memang beberapa kendaraan itu dipending untuk motor-motor yang harganya 11.000 itu. Ada 3 motor yang ya. Nah, itu memang sudah pernah saya konfirmasikan ke Pak Anton, dan Pak Anton bilang, oh ya kita boleh mengaju itu dilaksanakan dengan cara mengajukan penilaian ke KPKNL. Nanti KPKNL yang akan menilai barang tersebut dan akan mengeluarkan nilai wajarnya untuk nanti diupdate di aplikasinya supaya usulan itu bisa dilanjutkan. Nah, memang kemarin saya itu sudah Pak Anton sudah memberikan nomor penilai, kasih nomor yang pertama, saya hubungi tapi tidak direspon sama sekali. Kemudian saya bilang ke Pak Anton lagi, pas yang Pak Anton sudah mutasi itu Mas, minta nomor mungkin ada nomor yang lain Pak. Terus dikasih lagi sama Pak Anton, saya hubungi, saya WA, saya telepon juga nggak direspon. Dia memang baru sebatas. Saya cuma mau menanyakan apakah apa yang harus kami lampirkan ke KPKNR untuk mengajukan penilaian itu, syaratnya seperti apa, dokumennya apa saja yang harus kami lampirkan supaya kendaraan-kendaraan ini bisa kami hapus gitu, karena dia sudah dihentikan penggunaan dan sudah masuk di TDOP seperti itu, supaya jangan dia gantung lama di situ. Ya, mungkin itu 2 hal itu. Terima kasih Mas. Ya, mungkin langsung saya jawab aja. Yang pertama tadi terkait dengan pengusulan yang RKBP sudah disetujui, tapi DIPA-nya nggak muncul gitu ya. Nah ini mungkin yang sudah saya mention juga tadi terkait dengan interkoneksi nantinya ya, terkait dengan interkoneksi antara Siman 2 dengan modul KKL di Sakti. Nah kalau yang sekarang itu kan perlu konfirmasi secara manual ya, misalnya dari BMN sudah disetujui untuk pengadaan sama pengadaan sama pemeliharaannya. Nah ini harus disenggol lagi nih di bagian keuangannya supaya di RKKL juga diusulkan. Nah menurut saya itu karena yang tadi Bu Fika bilang DIPA-nya nggak muncul, itu karena di RKKL-nya nggak diusulkan. Walaupun di RKBMN disetujui, tapi kalau di RKKL-nya tidak diusulkan, maka di DIPA nggak akan muncul. Nah, jadi memang perlu koordinasi lebih lanjut lagi ya, dari misalnya dari BMN sudah mengusulkan pemeliharaan, pengadaan, perlu di-mention lagi ke bagian keuangan supaya di saat penyusunan pagu indikatif itu diusulkan juga. Jadi saat DIPA-nya sesuai DIPA usulan di RKBMN nanti bisa tersedia. Mungkin gitu sih. Ini juga saya juga kaget juga kemarin. Kita juga pernah di KPKL Lampung juga, kita udah usul beberapa BMN pemeliharaan pengadaan sudah disetujui juga. Contohnya rumah dinas kita. Ini mungkin sebagai informasi aja, rumah dinas kita juga banyak yang rusak-rusak juga. Nah ini sebenarnya sudah untuk DIPA anggaran 2025 itu sudah diusulkan pemeliharaan, ini sudah disetujui. Tapi ternyata pas DIPA-nya sudah keluar ternyata nggak ada. Nah pas dicek ternyata saat penyusunan KKL tidak diusulkan. Nah, jadi memang perlu ada koordinasi lagi, misalnya antara BMN dengan bagian keuangan supaya saat penyusunan KKL juga diajukan BMN yang sudah disetujui pemeliharaan dan pengadaannya. Mungkin gitu ya. Jadi Mas, dari kami kalau dari BMN-nya ya, dari BMN-nya itu kita nggak perlu harus usul lagi kan. Contoh mungkin kayak ada RKBMNP seperti itu.
bagian perencanaan. Iya, benar. Kalau di BMX sepanjang pengetahuan saya cukup di RKBM itu aja. Misalnya sudah usul diarah sama keadaan, sudah setuju ya oke, sudah selesai itu aja. Nanti tinggal nyenggol aja bagian keuangan supaya jangan lupa untuk diusulkan di penyusunan RKKL-nya nanti. Gitu. Gitu ya, Bu Vika. Mungkin yang kedua, nah ini sebenarnya saya mau nanya dulu nih, kok bisa perolehan gak wajar nih? Gimana perolehan dari mana, beli hibah ya gimana? Jadi itu Mas, itu barang sebenarnya dari transfer keluar dari BPS Provinsi Maluku. Nah itu saya pas cross check lagi, itu ternyata barang dia itu nggak tahu itu barang diadakan oleh BPS Provinsi itu karena sudah dari tahun 2003, 2004, 2000, pokoknya 2016 ke bawah lah. Itu nggak tahu itu barangnya dari transfer masuk juga ke BPS Provinsi Maluku kah atau ke BPS Provinsi Maluku yang pengadaan kah, itu saya harus konfirmasi ke operator yang dulu. Tapi memang pas ketahuan di punyanya SBB mereka lapor, baru saya ini gitu lihat gitu Mas. Jadi sudahlah, itu sudah berlalu. Yang harus kita jalani ya sekarang bagaimana cara penanganannya. Ya. Kalau untuk BMN yang perolehan nggak wajar, itu termasuk semua BMN ya, nggak cuma kendaraan. Biasanya juga sering terjadi juga tanah juga banyak terjadi. Perolehannya cuma 20.000, mana ada tanah 20.000 gitu. Nah ini juga sama perilakunya atau tidak juga sama. Silakan dilakukan usulan penilaian dulu ke KPKNL supaya nanti diterbitkan nilai wajarnya. Misalnya sudah diterbitkan nilai wajarnya, nanti Bapak Ibu di Satker tinggal update aja di Sakti gitu, supaya nanti nilainya juga update ke simannya. Nah, untuk syarat-syarat yang perlu dilengkapi ini sebenarnya nanti lengkapnya nanti kita tanyakan ke penilai ya, karena yang tahu adalah di teman-teman di penilai. Cuma yang saya ketahui adalah ya pasti soal permohonan, lampiran barang, terus sama salah satunya adalah dokumen perolehan. Misalnya kalau kendaraan yang BPKB, kalau tanah ya sertifikat. Kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa dipakai SPTJM juga yang menyatakan bahwa memang tidak ada dokumen perolehan. Dibunyikan juga di SPTJM seperti itu. Nah untuk yang syarat-syarat lain nanti mungkin kita konfirmasi dulu ya Bu, ke penilai apa syarat-syarat tambahannya, siapa tahu ada. Nanti kalau ada nanti saya info lagi ke Bu Vika mungkin. Mungkin itu Bu. Iya. Sebentar Pak, izin satu lagi. Sebagai informasi aja Bu ya, untuk penilai sebenarnya kita kemarin juga ada SK mutasi penilai juga yang awalnya 3 orang Bapak menjadi cuma 2 orang. Jadi ini juga penilai juga sekarang juga lotnya juga sedang tinggi-tinggi juga. Jadi mungkin kalau misalnya ada surat permohonan penilai yang masuk nanti akan dalam antrian gitu ya. Jadi tidak bisa langsung diproses secara cepat gitu. Ya, makasih Pak Leri. Ini mohon maaf suaranya agak sakit. Sebenarnya perkenalkan saya Neras dari BPSSBB. Sebenarnya melanjutkan pertanyaan dari Mbak Vika tadi terkait penilaian itu. Apakah kami mengusulkan dan penilaiannya itu nanti dilakukan secara dokumen saja ataukah perlu melihat isi barang? Nah kalau perlu melihat isi barang itu artinya tim penilai kan harus ke sana. Tentu ada pembiayaannya. Pembiayaannya apakah dari Satker ataukah dari KPKNL? Mungkin pertanyaan. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk boleh mau pertanyaan lagi? Silakan. Ya, saya dari Kabupaten SBB mau lanjutannya tentang masalah yang tadi. Apakah bisa seandainya itu kan motor lama, apakah bisa kita kasih scrap? Biar apa kalau sudah kondisinya scrap, apakah akan melakukan lagi kayak pengusulan itu yang tadi yang barusan diberitahukan? Kalau memang seandainya saya pakai lagi surat-surat dokumen-dokumen itu, kalau kondisinya scrap, mungkin bisa kita jadikan scrap saja. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bapak.
Untuk penilai, memang secara SOP harus dilakukan survei Pak ya. Artinya survei fisik, nggak harus fisik nih. Untuk BUMN berupa selain tanah dan bangunan itu sebenarnya bisa non fisik, bisa video call untuk pelaksanaan surveinya. Nah, misalnya diperlukan survei lapangan secara langsung untuk lapangan, dananya gimana? Nah, dananya sebenarnya kita sudah punya dana Pak untuk dana penilaian sendiri, sepanjang masih ada. Sepanjang masih ada dana yang dinilai ya, berarti kita pakai dana sendiri gitu Pak. Kalau misalnya usulannya masuk, begitu masuk, tapi dananya udah habis, ya mau nggak mau harus ada koordinasi lagi, apakah Satker bisa menyediakan atau enggak. Kalau misalnya Anda Satker juga nggak punya dananya juga, mungkin bisa diusulkan di awal tahun depan ya Pak. Di awal tahun selanjutnya, di awal tahun lah pastikan dana masih ada, nah itu bisa diusulkan di awal tahun aja. Intinya gitu Pak. Oke. Lanjutkan yang tadi sekarang kali ya, dari ini tadi. Ya. Untuk selanjutnya yang scrap tadi sama prosesnya apabila diusulkan, kan kalau misalnya penjualan kendaraan gitu ya, bisa diusulkan pertama kondisi rusak berat. Rusak berat ini artinya diusulkan masih kondisi dalam bentuk motor gitu ya. Atau kedua diusulkan secara scrap, yang artinya kalau scrap ada dijual atau dianggap sebagai besi tua aja. Nah, prosesnya sama, perlu pengusulan, perlu pengajuan juga. Nah bedanya apa? Ya bedanya yang tadi kondisinya beda. Yang pertama kalau scrap pasti kan nilainya nggak sebesar dijual secara motor gitu ya. Mungkin 100.000, 200.000 untuk kendaraan, untuk motor. Nah tapi juga perlu dilengkapi dengan surat pernyataan scrap dari kepala Satkernya. Dia menyatakan bahwa BUMN yang diusulkan memang akan diusulkan secara scrap. Dan juga ada namanya surat pertanggungjawaban secara formil dan material atas dokumen yang diusulkan. Intinya sih sama-sama diusulkan ya, mau dia secara rusak berat atau secara scrap. Nah, bedanya mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga. Bedanya apabila kendaraan diusulkan secara scrap, nantinya pemenang lelang itu tidak akan bisa balik nama kendaraan. Gitu ya. Nah, ini perlu diketahui atau mungkin Bapak Ibu sudah ketahui. Nah, nanti misalnya ada yang menang, ya udah dia nggak bisa balik nama kendaraan itu. Karena dijualnya dalam bentuk besi tua gitu ya. Dan juga harganya kan juga nggak mahal, paling 100.000 atau 200.000 gitu. Nah itu bedanya ya, apabila diusulkan secara rusak berat atau dengan scrap, mungkin gitu ya Bu ya. Jadi tetap harus diusul ya penjualannya ke KPK. Tapi nggak perlu harus penilaian lagi. Ini Ya. terkait dengan yang tadi. Oh, gitu. Pertama dia usulannya itu rusak berat, tapi harga perolehannya itu cuma 11.000, jadi di pending. Itu tidak dilanjutkan. Tapi kalau dia usulkan pakai scrap kan berarti dia sepaket tuh barang tuh. Dia ada beberapa barang dia scrap. Dia jadikan scrap. Apakah itu nilai perolehannya juga akan dilihat atau apakah walaupun scrap tapi nilai perolehannya itu 11.000 nggak apa-apa? Ya. Ini balik ke siklus BUMN. Jadi siklus BUMN itu kan pertama ada pengadaan, terus ada di poin keberapa itu ada pengelolaan. Kalau ini kan penjualan ini kan masuk ke pengelolaan. Nah sebelum pengelolaan ini ada yang namanya penatausahaan. Jadi sebelum dilakukan pengelolaan dibersihkan dulu, dibenerin dulu tata usahanya, termasuk harga perolehan tadi. Jadi mau gimana pun diusulkan rusak berat, scrap, silakan dibenerin dulu tata usahaan BUMN itu juga. Jadi ya mau nggak mau harus dibenerin dulu harga perolehannya itu. Jadi harus dinilai dulu ya? Betul. Tata usahanya harus dibenerin dulu, baru bisa dilakukan pengelolaan dan penghapusan. Gitu ya. Ini menurut siklus BUMN ya. Kita mengacu ke sana. Gitu. Nah, oh iya, mungkin kan untuk penilaian sendiri gitu ya. Kan kalau penilaian terkait nilai lelang gitu ya. Kan di PMK 111 kan juga diakomodir ya. Kalau misalnya nilai wajar atau nilai lelang itu kan misalnya penjualan bisa dari dua sumber ya. Bisa dari nilai KPKNL, bisa juga dari nilai taksiran. Jadi misalnya Bapak Ibu mau menilai sendiri, ini misal harga perolehannya sudah dibenerin gitu ya. Mau usul penjualan, mau menaksir sendiri nilai limit lelangnya, persilakan aja. Nanti dituangkan aja di berita acara penelitian penilaian untuk kami kaji apakah nilainya masuk akal atau tidak. Kalau masuk akal kita proses dengan persetujuan, kalau tidak nanti kita akan proses penilaian lagi. Oke, itu ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanya? Teman-teman mungkin masih ada lagi? Saya bisa ada luar konteks ini Pak ya? Boleh ya? Selagi masih bisa kita jawab, kita jawab Pak. Saya ada keras ini Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Sudah memenuhi undangan BPS Provinsi Maluku. Kami dari Seram bagian timur Pak, Seram kan?
Bapak asli mana? Kalau dengan kata-kata itu kan, tapi nggak seram ya. Jadi gini Pak, saya di luar konteks apa yang dibicarakan dua Bapak ini. Jadi beberapa bulan lalu kan kami itu mengikuti lelang, ya kan, yang dilakukan oleh BPS, salah satu BPS ya, BPS Kabupaten. Jadi melalui proses tahapan itu kita udah ikuti, ya kan? Kita ikuti beberapa, bukan saya saja gitu, ada beberapa teman saya juga ikut dari BPS maupun dari luar, ada beberapa itu unit motor gitu. Kita berproses, kita mengikutinya dengan baik, kita transfer semuanya, kita koordinasi dengan teman-teman di KPKNL. Kebetulan masih ada Pak Sitendang gitu kan, Pak Sitendang. Saya juga dengan siapa, Ibu siapa namanya? Ibu Kori ya, Ibu siapa ya? Ya saya koordinasi ya, saya Bapak ya. Kalau Crowley Bapak. Oh, Crowley. Yes, I forget. Jadi kita berproses ya kan, berapa tahun sampai kita ya effort yang luar biasa lah kalau kita lakukan. Kita tahu lah effort yang luar biasa, kita harus standby dulu kan di depan kan, karena memang kita juga mengikuti program pemerintah juga, bagaimana kita mengikuti lelang yang baik dan proses itu kan tahapan itu kita tahu kan dari mana udah itulah kan, maksudnya profesional dan algoritma itu. Jadi kita ikut lelang dan prosesnya akhirnya kita champion menjadi pemenang ya kan. Kita jadi pemenang ya kan. Kemudian kita kan kalau jadi pemenang kan kita jadi pemenang kan kita senang ya. Wah, ini bangga bahagia ya. Tapi after that kita lihat loh, kita kok nggak dihubungi gitu loh. Ternyata di itu kita dibatalkan gitu loh. Gitu. Kita dibatalkan ya tanpa alasan aja. Saya juga bertanya-tanya, saya nggak enak arti saya komunikasi sama nanti dikiranya kita main apa kan, kita komunikasi sama pimpinan kan, waktu itu kan masih panjang kan proses beliau juga proses pindah gitu kan, pindah kemana beliau sekarang iya sama dengan Pak Bapak sama yang kepala seksi kan mau pindah juga, udah pindah juga. Nah itu pindah juga kan, kita mau berproses tapi pindah kan, nanti gimana ya. Saya juga bilang, tapi saya bilang juga kan ke bapaknya kan, apa gini, tapi ya kayak gitulah. Kita memahami, tapi dari itu kita nggak dijelaskan kenapa sampai kita bertanya-tanya loh. Jadi apa sebenarnya yang menjadi alasan kenapa kita dibatalkan gitu loh. Itu kalau memang dibatalkan, tapi harusnya dijelaskan kita sebagai pemenang gitu loh. Ya semoga ke depan janganlah maksudnya kita kan sama-sama instansi hukum itu dijelaskan juga. Tapi ini kan karena kita orang sama-sama ini, kalau yang menang yang orang lain gitu kan, pasti kan dia kan membuat hal-hal yang negatif, membuat dan mention itu kan. Kalau kita kan saya enggak, kita kan sama-sama kita, jadi kita saling menjaga hal-hal itu. Demikian mungkin Pak, mohon maaf ya kalau agak keras ya. Agak keras juga kan maksudnya. It's okay. Oh, it's okay. Apa perlu saya kasih satu lagu jalan gitu? Apa kita pakai bahasa Inggris aja? Ya, buat situasi supaya nggak tegang-tegang ini loh. Teman-teman ini udah usul laporan keuangan dari mana sampai ini loh. Dari kabupaten Pak, di Serang itu Pak. Kalau pernah pergi ke Serang, nah udah kan, lewatin juga sampai sini musuhnya yang ini. 12 jam kan? 12 jam gitu ya, hiburan juga. Maaf ya, kalau ada kata-kata hiburan mungkinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kantornya rame pada Bapak ya? Ceria Bapak ya? Kreatif itu Pak. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin ini jadi masukan kita ya Pak ya ke depannya. Untuk untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Cuma yang pasti untuk alasannya kenapa, mungkin saya juga kurang tahu juga alasannya, karena kalau lelang kan pasti sudah beda divisi kita. Kalau saya boleh prediksi aja, mungkin ada beberapa prosedur yang terlewat mungkin dari Satgas selaku penjual, makanya lelang dibatalkan.
Cuma saya kurang tahu juga. Nanti saya akan kita koordinasi lagi dengan PLA mungkin ya untuk kedepannya supaya perbaikan pelayanan bisa lebih baik lagi. Mungkin itu Mas. Baik, teman-teman masih ada lagi nggak? Ya udah, silakan. Kak Hussein dari Mall Pertengah, silakan. Iya, terima kasih Pak Leri. Selamat pagi Bapak Ibu pimpinan. Untuk Pak Ari sama Pak Taufik, kasus di Kabupaten SBB itu juga kemarin itu di Manteng itu juga ada nilai perolehan yang 0. Nah, cuman setelah kami koordinasi dengan KPKNL, kami dimintakan histori dari BUMN tersebut. Nah, kami pada saat itu proses pengecekan histori di Sakti itu memang nggak bisa diperoleh. Terus kemudian dari Ibu Marin itu mengarahkan kami untuk mengambil histori dari SIMAK. Nah, apakah solusi yang itu bisa dipakai oleh BPS SPB atau tidak? Mungkin dari provinsi bisa melakukan pengecekan histori dari sehingga nilai perolehannya itu yang 11.000 karena saya dulu sakitnya BPS SPB, jadinya saya tahu histori dari kendaraan itu. Jadi mungkin dari provinsi bisa mengecek historinya sampai nilai perolehannya pada saat transfer keluar dari provinsi itu jadi 11.000. Mungkin itu salah satu sharing saja karena kemarin waktu kami usul untuk penghapusan itu juga nilai perolehannya ada yang 0, cuman kami diarahkan untuk mencari historinya dan setelah histori itu ternyata nilai penyusutannya sampai dia jadi 0 dan itu sudah disetujui KPKNL. Ya, itu saja Pak Taufik, terima kasih. Ya, boleh Bu Fika. Ya, terima kasih. Kalau kasusnya Maluku Tengah ini, itu mereka memang harga perolehannya normal. Tapi dia kemudian sampai dia 0 itu jadi bisa kalau dia dari histori. Tapi kalau yang punya SBB ini dari histori dari awal lagi itu sudah 11.000 Mas. Iya, dia sudah dari awal saya lihat kan barangnya sudah kita transfer keluar ke SBB. Di kami itu sudah tidak bisa lihat lagi karena barangnya udah nggak ada. Saya coba minta histori barang dari SBB. Saya lihat itu dari awal memang sudah 11.000 Mas. Seperti itu Mas. Ya. Itu sebelum Mas menjawab. Baik ya. Sebenarnya ini Bu ya, mungkin bisa menanggapi aja. Kenapa disuruh ngecek listing history atau listing sejarah? Itu cuma buat ngecek aja. Dari awal perolehannya berapa sih? Apakah ada pengurangan nilai, penambahan nilai? Kalau misalnya yang paling mungkin nilai 0 itu adalah nilai buku. Itu yang paling mungkin terjadi. Nilai buku 0 itu sangat wajar. Karena nilai buku adalah nilai perolehan yang dikurangi penyusutan. Nah, kalau misalnya nilai bukunya 0, berarti masa manfaat BNN itu sudah habis. Kalau negatif? Kalau negatif itu lebih aneh lagi berarti. Ada soal. Berarti kalau negatif itu misalnya dia sudah 0 Pak. Dia sudah 0 nilai bukunya, dia sudah dilakukan mutasi. Mungkin sudah diusulkan penghapusan ke pengelola. Kalau sudah diusulkan pengelola, itu kan berarti dia akan mengurangi sejumlah nilai perolehan. Misalnya nilai perolehan awalnya 10.000 lah, berapa 10.000. Terus nilai bukunya sudah 0. Nilai buku sudah 0, dikurangi nilai perolehan 10.000, pasti akan negatif minus 10.000. Itu kemungkinan terjadi karena sudah diusulkan rusak berat atau sudah diusulkan penghapusan ke pengelola barang. Tapi ya nggak harus khawatir Pak. Maksudnya nilai negatif nggak akan berdampak yang terlalu gimana. Itu cuma informasi aja. Kalau memang nilai negatif kemungkinan sudah diusulkan penghapusan. Jadi mungkin tambahkan sedikit. Jadi memang pengusulan penghapusannya baru kemarin. Jadi 2 barang sebenarnya, yang satu 11.000, yang satu negatif. Nah akhirnya dua-duanya itu memang tidak disetujui. Nah, karena kemarin tidak disetujui ya kita lelang sisanya aja. Jadi sebenarnya kalau tadi bahasanya sampai 0 ini kita punya negatif, dan kalau tadi bahasanya Mas karena sebenarnya diusulkan, ini baru pertama kali diusulkan. Jadi pada saat mengusulkan penghapusan dengan nilai di bukunya memang sudah negatif. Gitu. Ya, maksud saya usul penghapusan itu di sistem di aplikasi. Jadi memang disimak dulu, mungkin Bapak Ibu sudah merasakan. Disimak itu kan ada namanya menu usul untuk penghapusan dan pengelola. Nah itu akan men-trigger untuk mengurangi nilai sejumlah nilai perolehan.
Jadi misalnya nilai perolehan atau nilai buku sudah 0, dikurangi lagi sejumlah nilai perolehan pasti akan minus. Jadi yang maksud kami adalah di by sistemnya Pak. Mungkin dulu sudah pernah diusulkan penghapusan pas zaman disimak itu. Soalnya itu dari opini dia transfer masuknya itu dengan nilai negatif itu. Ya. Jadi mungkin ya tadi mungkin benar mungkin ditelusuri dari soalnya. Jadi memang Mas itu bukan nilai bukunya Mas. Itu memang Oh, harga iya. perolehan. Jadi saya pas lihat listing kan langsung yang transaksi utamanya itu barangnya itu dari mana dan harga perolehannya kan langsung muncul. Itu memang 11.000, ada yang malah minus. Perolehan minus? Iya, perolehannya. Bukan nilai buku. Mungkin dikasih orang-orang nggak mau terus dikasih duit kan. Di barang di duit gitu. Kalau dulu disimak itu ada namanya normalisasi ya, Bu. Kita mungkin tahu ya. Iya. Itu normalisasi itu salah satunya untuk membenarkan untuk hal-hal yang seperti ini, misalnya nilainya negatif atau mungkin luasnya negatif. Nah itu bisa dilakukan dengan normalisasi. Nanti sebagai tindak lanjut normalisasi, nanti akan muncul loop baru dengan nilai yang sudah benar. Ibaratnya misalnya mungkin awalnya minus 11.000, mungkin jadi 11.000 misalnya ya. Jadi intinya untuk membenarkan abnormalan atas BUMN yang ada. Itu dulu Tapi lagi. kemarin waktu normalisasi itu yang anomali terjadi itu hanya di Kota Ambon Mas. Yang lain itu semua clear. Makanya kalau ditelusuri kan dia tetap, dia nggak ada yang baru yang muncul. Oh berarti pas normalisasi itu belum terjadi minus 11.000 kali ya? Makanya nggak kedetek. Karena waktu normalisasi memang nggak detek sama sekali. Itu waktu itu cuma Kota Ambon sama Buru kalau nggak salah. Gak apa-apa ya, ini nanti kan tindak lanjutnya ya mau nggak mau harus nilai dulu Bapak supaya kita benarkan dulu mata usaha. Ini kebetulan timnya ada di sini. Siap. Kalau diselesaikan besok bisa nggak ya? Oh, gitu. Itu panjang waktunya. Kalau memang bisa diselesaikannya besok, mungkin saya minta teman-teman ke KPK-nya besok gitu. Tadi itu barangnya gimana? Barangnya disangkakan kita benerin secara pembukanya dulu biar nilai tidak dapat. Oh iya kan kita perlu penilaian kedua. Bukan untuk benerin itu kan nilai. Jadi nilai perolehan maksud saya untuk menelusuri nilai perolehannya. Oh betul. Kan kalau itu nilai wajarnya kan kita nanti nilai lihat barangnya untuk kita kasih nilai penawarannya untuk nilai helangnya berapa. Tapi maksud saya mungkin kan bisa apa gimana diskusi atau apa dengan tim KPK-nya sehingga setelah teman-teman balik dari sini di bukunya itu sudah selesai dulu dibenerin. Yang tadi 11.000 mungkin kalau 11.000 ya mungkin naik ini gampang, tapi yang minusnya itu bisa dibenerin jadi bernilai gitu. Jadi pulang mungkin kita tinggal proses selanjutnya. Bahkan kalau umpamanya nilainya udah benar mungkin kan tidak perlu turun ke lapangan lagi untuk lihat penilaian kalau harganya udah pas kan mungkin pakai harga penafsiran dari kami aja, tidak perlu tim dari KPK yang turun kalau nilai di bukunya sudah dibenerin gitu kan. Kalau ada waktu, kami minta waktu untuk bisa diselesaikan besok atau hari Jumat. Kebetulan teman-teman ada di sini. Mohon bantu. Siap. Izin Pak, mungkin kita tanggapi kalau untuk pembenaran nilai itu kan misalnya yang bisa kita lakukan sekarang itu kan sebenarnya kita bisa ngecek ya histori BUMN-nya. Kalau di Sakti nggak bisa, coba bisa dicek nggak disimaknya, masih bisa login nggak disimaknya. Itu kan yang bisa kita lakukan sekarang adalah untuk mengecek aja nilainya benar nggak minus 11.000 dari awal segala macam. Nah misalnya memang sudah minus 11.000 dari awal, untuk membenarkan nilai itu ya mau nggak mau harus penilaian juga. Oh, gitu. Tetap harus dilakukan penilaian. Karena kalau yang bisa kita lakukan hanya mengecek aja di sistemnya atau di histori yang sudah kemarin itu benar apa enggak nilai sekian. Siap izin. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Pak Dinas. Oke, kesempatan terakhir mungkin teman-teman masih ada lagi? Pas ya? Oke. Kita berikan aplaus dulu dong untuk para narasumber kita. Terima kasih kepada Pak Arif dan juga Pak Taufik penyampaian materi yang sangat bagus sekali dan saya akan percaya bahwa teman-teman yang tadi tidak bertanya maupun Bapak Ibu yang sudah bertanya tadi mungkin kita semua sudah tercerahkan pada momen kita pada kepada materi pada pagi hari ini dan mungkin sebelum saya menutup akan sesi kita pada pagi hari ini mungkin dari Pak Taufik atau Pak Aris mungkin ada closing statement terkait aplikasi Siman. Waktu singkat saya persilakan.
Ya, izin ya. Mungkin ini aja ya. Kalau misalnya kita bicara balik lagi ke persiapan SIMAN 2. Nah ini mumpung SIMAN 1 yang masih kita pakai sebelum migrasi ke SIMAN 2, Bapak Ibu silakan dipastikan seluruh dokumen-dokumen PSP sudah input di Wastel SIMAN 1. Supaya nanti saat migrasi ke SIMAN 2, BUMN yang sudah PSP sudah terekam juga di SIMAN 2. Sehingga tidak akan menghalangi proses bisnis, proses pengelolaan selanjutnya. Mungkin itu aja. Atau mungkin kalau misalnya ada beberapa isu terkait pengelolaan BUMN yang saat ini belum terpikirkan, kedepannya ada, silakan diskusi dengan kami di KPKNL, boleh datang, boleh via chat atau WA, atau boleh via Mufika juga, mungkin Mufika nanti kita akan sampaikan ke kita terbuka untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus sekali lagi dong. Dan selanjutnya mungkin kita foto bersama. Kita mungkin berdiri di depan. Semua boleh berdiri. Teman-teman yang Mas Mehmet foto.